Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulen Citra Setianingsih dari kelas A12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil adalah belajar yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan masalah, mengkaji konsep atau prinsip tertentu. Nah, diskusi ini biasanya dapat dilakukan dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang jumlah anggotanya antara 3 sampai 5 atau 9 orang saja. Selanjutnya ada karakteristik diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama adalah sekelompok individu. Jadi di dalamnya wajib ada beberapa anggota yang berisikan 3 atau 5 atau sampai 9 orang. Lalu kedua, interaksi tatap muka. Nah, di mana setiap anggota kelompok harus mendapat kesempatan yang sama untuk melihat, mendengar, atau bahkan berkomunikasi dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ketiga adalah memiliki tujuan. Memiliki tujuan yang jelas dan kerjasama sesama anggotanya. Yang keempat adanya kerjasama sesama anggota. Dan kelima, seluruh anggota harus mematuhi aturan yang ada. Nah, karakteristik komunikasi kelompok ini hanya bisa dicapai ketika para anggota saling berkomitmen untuk menyepakati sejumlah norma, nilai, serta prosedur tertentu. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi dalam suasana terbuka. Terus selanjutnya perencanaan yang baik yang terdiri dari pertama pemilihan topik, minat atau kemampuan siswa dan bermakna. Kedua, penetapan jumlah kelompoknya tadi, pesertanya. Yang ketiga adalah pengaturan tempat duduknya. Selanjutnya ada komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama memusatkan perhatian, kedua memperjelas masalah, ketiga menganalisis pandangan siswa, keempat meningkatkan kontribusi siswa, kelima menyebarkan partisipasi siswa, dan yang keenam menutup diskusi. Nah, oleh karena itu agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam melaksanakan kegiatan diskusi tersebut harus memperhatikan atau mengikuti beberapa aspek tadi. Nah, agar diskusi itu dapat berjalan dengan lancar, mari kita pahami satu persatu aspek-aspek itu. Yang pertama adalah memusatkan perhatian. Nah, memusatkan perhatian di sini adalah memusatkan peserta didik pada tujuan atau topik diskusi kegiatan. Kegiatannya antara lain yaitu menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Lalu kedua, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahap pembicaraan berikutnya. Jadi diselesaikan dulu pembicaraan awal, lalu bisa dilanjutkan ke pembicaraan selanjutnya. Yang kedua adalah memperjelas masalah. Nah, di sini menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Untuk memperjelas setiap pembicara dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal seperti mengurangi kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dan dapat dipahami oleh seluruh peserta diskusi. Yang kedua, memberikan contoh atau ilustrasi yang sesuai sehingga menjadi jelas terhadap ide yang disampaikannya itu. Ketiga, menganalisis pendapat peserta didik dengan caranya yaitu memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat ataupun tidak. Setelah diperoleh informasi-informasi atau alasan-alasan dari masing-masing berkenaan dengan pendapatnya, baru pimpinan diskusi atau guru dapat menindaklanjuti dengan memperjelas hal yang disepakati atau tidaknya secara bersama-sama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Meningkatkan kontribusi siswa bisa dengan cara pertama mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir, jadi tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpati. Yang kelima,
meningkatkan partisipasi siswa. Nah, meningkatkan partisipasi siswa ini dengan tujuan agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama dalam partisipasi ini dan juga menghindari monopoli, ya, serta ada beberapa aspek yang perlu ditempuh guru atau pemimpin diskusian, yaitu pertama mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi, kedua mencegah siswa yang suka memonopoli, ketiga mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lainnya. Yang keenam, menutup diskusi. Nah, menutup diskusi merupakan kegiatan akhir dalam diskusi. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau pemimpin diskusi dalam menutup diskusi itu antara lain pertama membuat rangkuman. Nah, membuat rangkuman hasil diskusi bersama siswa sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan tadi yang telah dilaksanakan serta juga menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Kedua, meminta siswa untuk menilai proses hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, skala, dan lain sebagainya. Penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberi pemahaman kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Setelah kita jabarkan tentang diskusi kelompok kecil ini, maka dapat disimpulkan bahwa diskusi kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membina dan mengarahkan para siswanya dalam melakukan diskusi dalam kelompok kecil itu, di mana diskusi kelompok kecil memiliki tujuan memecahkan masalah bersama, dilakukan secara teratur, dilakukan dengan cara berbagai pengalaman atau pengetahuan di antara siswa secara langsung atau tatap muka. Berikut ada beberapa contoh diskusi kecil di MI Misbahul Ulum Desa Banjarwangi. Berikut contoh-contoh fotonya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.